Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Fajar Prihatin dengan NPM 2051040346. Saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas B semester 3 UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya mendapatkan tugas UAS dari mata kuliah Fikih Muamalah guna mereview jurnal yang berkaitan dengan akad mudharabah. Dan di sini saya mengambil jurnal yaitu dari judul Akad Pembiayaan Mudharabah menurut pemahaman nasabah Baitul Mal wa Tamwil di Tongas Probolinggo. Jurnal tersebut ditulis oleh Siti Hamidah dan Prayudo Eri Yandono bervolum 7 nomor 2 pada tahun 2016. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil tugas review jurnal yang berkaitan dengan akad mudharabah dalam bentuk video seperti yang diperintahkan oleh beliau Ibu Ghina Saifur Rahman. Dan di sini dalam review jurnal ini terdapat tujuan penelitian, kelebihan jurnal, kelemahan jurnal, metode penelitian, serta kesimpulan jurnal yang direview. Baik, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang tujuan penelitian dari review jurnal tersebut. Tujuan utama dilakukannya yaitu mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai akad pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh Baitul Mal wa Tamwil, mengetahui dasar hukum akad pembiayaan mudharabah, mengetahui penerapan hukum Islam, serta mengetahui unsur yang menjadi tolak ukur. Yang selanjutnya, kelebihan jurnal, yaitu di bagian pendahuluan sangat lengkap dan jelas. Bahasanya sangat mudah dipahami, menggunakan bahasa yang baku, kalimat yang lugas, terdapat tabel sehingga pembaca bisa lebih memahami dasar hukum akad mudharabah. Dan di dalam jurnal ini berdasarkan fakta karena penulis menggunakan metode penelitian analisis deskriptif. Di dalam jurnal ini sangat jelas dalam mengetahui akad pembiayaan mudharabah. Yang selanjutnya yaitu kelemahan jurnal. Terdapat penulisan yang tidak sesuai dengan IYD dan masih terdapat susunan penulisan yang belum rapi. Yang berikutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini dilakukan di BMT Al-Aziz, Tongas Probolinggo, dengan pertimbangan Probolinggo sebagai daerah dengan masyarakat mayoritas muslim yang kuat, sehingga diharapkan memiliki pemahaman yang baik terhadap ketentuan hukum Islam. BMT Al-Aziz Tongas Probolinggo dipilih karena BMT ini melaksanakan akad mudharabah di mana pada umumnya BMT lain menghindari karena resikonya. Jenis data yang digunakan bersumber pada data primer dan data sekunder. Data primer ini berupa pemahaman, pemaknaan, persepsi dari nasabah berkaitan dengan akad mudharabah, mencakup substansi akad maupun teknis pelaksanaannya. Data sekunder berupa dokumen akad mudharabah, karya ilmiah, jurnal penelitian, artikel, maupun sumber tertulis lain yang ada hubungan dengan objek penelitian. Populasi penelitian adalah nasabah penerima pembiayaan mudharabah di BMT Al-Aziz Tongas Probolinggo. Sampel dilakukan dengan accidental sampling dengan target 10% dari jumlah populasi. Di samping nasabah, data lapang juga dilengkapi wawancara dengan pihak BMT Al-Aziz. Data selanjutnya dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Kesimpulan diambil dengan menggunakan analisis induktif. Berangkat hal yang bersifat khusus berdasarkan data di lapangan ditarik ke pengertian yang umum. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan dari review jurnal tersebut. Kesimpulannya yaitu tingkat-tingkat pemahaman nasabah BNT terhadap konsep akad mudharabah masih rendah.
Pemahaman atas akad ini hanya didasarkan penjelasan pihak BMT yang kurang tepat. Di samping itu, pengalaman sebelumnya menjadi nasabah lembaga keuangan konvensional. Pengalaman berhutang pada rentenir atau keluarga membentuk pemahaman tentang akad mudharabah yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah. Akibatnya, akad mudharabah masih dimaknai sebagai perjanjian utang piutang dengan kewajiban membayar bunga, bukan berdasar pada nisbah atau ratio bagi hasil. Demikian pula, dalam hal kewajiban adanya jaminan masih dipahami sebagai suatu yang wajar sebagai perjanjian tambahan. Namun demikian, pemahaman nasabah BMT terhadap nilai-nilai akad, yaitu kepercayaan, keadilan, kejujuran, serta saling menguntungkan. Secara umum sangat baik, hal ini tidak lepas dari pengaruh sosial budaya masyarakat di daerah lokasi penelitian. Baik, itulah tadi pemaparan hasil review jurnal yang saya paparkan dalam bentuk video. Apabila saya dalam memaparkan terdapat salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.